Baik, bertemu lagi dengan saya Mr. Boy. Di sini saya akan membahas soal-soal UP PPG Kimia dalam jabatan 2023. Jadi ini untuk mempersiapkan bagi kalian yang akan menghadapi UP PPG Kimia, di mana saya akan menjelaskan dan membahas di sini 15 soal pedagogi terbaru begitu oleh saya. Baik, semoga video ini bisa memberkati kita semua. Baik, kita coba bahas untuk di nomor 1. Saya bacakan, pada pembelajaran kimia, di era abad 21 guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogik, disertai dengan penguasaan teknologi. Hal ini yang tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah A. Mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi. B. Mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten. C. Wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. D. Mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. Dan E. Memilih alat dan menggunakan metode pedagogik yang sesuai. Baik Bapak Ibu, di sini untuk capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi pedagogik atau TIPED begitu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Ya, kata kuncinya adalah aspek pedagogik disertai dengan penguasaan teknologi, yaitu TPED, ya, teknologi, pedagogik, kemudian konten dan knowledge seperti itu. Nah, untuk itu di sini kita akan memilih yang mana berhubungan dengan TPED, begitu. T P A C K, ya. Kemudian dengan kepanjangannya adalah teknologi, pedagogik, kemudian konten dan knowledge seperti itu. Nah, gampang sekali Bapak Ibu ya. Coba perhatikan yang A, ini ada kata teknologi di mana pembelajarannya itu diidentifikasi dengan topik yang sesuai dengan teknologi. Jadi ini sesuai dengan TIPEK, begitu Bapak Ibu ya. Coba yang B, di sini kita baca ada kata transformasi konten. Konten itu termasuk C di sini ya Bapak ya. Berarti Bapak Ibu bisa mengetahui langsung bahwa B ini berhubungan dengan feedback ya. Yang C, wajib menggunakan pendekatan kooperatif. Ada kata pendekatan begitu. Ini tidak berhubungan dengan feedback Bapak Ibu ya. D, mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. Nah, ini strategi ya. Strategi ini termasuk juga dengan aspek dari TIPEK ya Bapak Ibu ya. Kemudian E, memilih alat dan menggunakan metode pedagogi yang sesuai. Nah, pedagogik ini jelas sekali ini di P ini adalah pedagogik ya dalam kependekan dari TIPEK seperti itu. Sehingga yang E juga sesuai dengan pembelajaran dalam TIPEK. Sehingga jawabannya adalah C. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik, kita masuk ke nomor 2, yaitu Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep A. Konversi konsep mol. B. Persiapan reaksi dan konsep mol. C. Pengubahan satuan. D. Pembacaan tabel energi ikatan. Dan E. Hukum dasar kimia. Baik Bapak Ibu, di sini untuk capaian pembelajarannya ini adalah menguasai teori aplikasi untuk prosedur kerja, pengolahan dan pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan K3L di laboratorium pendidikan kimia. Baik,
Untuk kata kuncinya di sini materi termokimia dengan penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, apa yang menjadi kemampuan awal dari siswa tersebut adalah untuk memahami materi termokimia. Nah, sehingga di sini kita mengetahui bahwa dalam persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia berdasar dan diikutsertakan dengan nilai dari delta H-nya. Nah, nilai delta H ini akan mempengaruhi ataupun akan dipengaruhi oleh yang namanya persamaan reaksi, begitu ya. Sehingga di sini yang paling tepat adalah persamaan reaksi kimia dan konsep mol, sehingga siswa harus minimal mengetahui bagaimana penggunaan persamaan reaksi dan konsep mol itu sendiri, sehingga jawabannya adalah B, begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nomor 3, adanya zat organik dalam air menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia, hewan, atau sumber lain. Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Semakin tinggi kandungan zat organik dalam air, maka semakin jelas bahwa air tersebut telah tercemar. Berikut ini yang merupakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi adanya zat organik di dalam air. Oke, yang A, dioksidasi dengan KMNO4 berlebih dalam keadaan asam dan panas. B, direduksi dengan KMNO4 dalam keadaan basah dan dingin. C, dioksidasi dengan KMNO4 berlebih dalam keadaan basah dan panas. D, direndam dalam melakukan NaOH, selanjutnya dioksidasi oleh KMNO4. E, direndam dalam melakukan NaOH, selanjutnya direduksi oleh KMNO4. Baik, kita memasuki untuk membahas nomor 4. Laboratorium kimia sedang direnovasi, tetapi karena kekeliruan seorang pekerja, maka dari ruang asam timbul asam pekat yang menyengat. Berikut ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa dari asam yang berbahaya tersebut, kecuali A. Korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar. B. Jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation sampai pertolongan medis datang. C. Jika korban bernafas, dilonggarkan pakaian dan perhatikan jalan nafasnya. D. Menenangkan korban agar tidak panik sampai mendapat pertolongan. E. Pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Nah, untuk soal nomor 4 ini, untuk kata kuncinya, ini ada kata kecuali, ya. Hati-hati dengan kata kecuali. Dan ini mengenai untuk capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengolahan pelaksanaan keselamatan kerja, dan kesehatan lingkungan K3L. Jadi berhubungan dengan K3L. Ya. Nah, di sini untuk tahapan-tahapannya adalah yang pertama, ini korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar, benar ya. Yang kedua, jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR. Ini juga benar. Kemudian jika korban bernafas, dilonggarkan pakaian dan perhatikan jalan nafas. Ini juga benar. Dan yang D, menenangkan korban agar tidak panik sampai mendapatkan pertolongan. Benar. Tetapi yang E, pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Ini salah. Ya, ini tidak termasuk di dalam K3L. Jadi jawabannya adalah E. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Ibu Maria mengawal dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Perhatikan data berikut. Yang pertama, hindari dari gesekan. B, disimpan
dekat dengan api. C. Simpan yang jauh dari api. D. Jauhkan dari tempat basah. E. Simpan zat itu dalam keadaan basah. F. Hindari dari bahan karena dapat menimbulkan iritasi. Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif. Begitu ya. Baik, di sini kata kuncinya adalah eksplosif, ya. Ada kata eksplosif. Jadi mana dari tahapan-tahapan berikut ini yang menunjukkan perlakuan, nih, ada kata kunci perlakuan terhadap bahan kimia. Ada bahan kimia yang bersifat eksplosif, begitu. Nah, eksplosif ini adalah pengertiannya yaitu mudah untuk terbakar atau mudah untuk meledak, begitu. Nah, untuk capaian pembelajaran di soal ini adalah menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi pembelajaran kimia, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hindari dari gesekan. Benar ya, ini adalah perlakuan agar bahan yang eksplosif tersebut tidak meledak, begitu ya. Jadi hindari dari gesekan. Yang kedua, B, disimpan dekat dengan api. Baik, untuk yang B, nah ini juga maaf, ini juga untuk yang B belum tentu termasuk dalam bahan-bahan yang mudah meledak ya, seperti itu. Jadi masalah. Yang ketiga, simpan yang jauh dari api. Nah, untuk yang C di sini benar, ini adalah tindakan supaya tidak terjadi eksplosif. Yang D, jauhkan dari tempat basah. Nah, ini tidak termasuk ya. Yang E, simpan zat itu dalam keadaan basah. Nah, untuk saat ini simpan dalam keadaan basah, kenapa? Ini supaya agar bahan yang tadi mudah eksplosif itu tidak terlalu kering, begitu. Jadi ini salah satu juga untuk perlakuannya. Yang F, hindari dari bahan karena dapat menimbulkan iritasi. Ini tidak termasuk. Nah, yang berarti yang termasuk untuk perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif adalah A, C, dan E. Jadi jawabannya adalah A. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nomor 6, materi ikatan kimia merupakan salah satu materi bersifat abstrak, di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan proses perpindahan elektron ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran ikatan kimia memberikan manfaat agar A. Mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan peserta didik. B. Materi dapat disajikan secara paralel dengan kehidupan nyata. C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. D. Siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui internet. E. Guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik. Baik, di sini kita melihat kata kuncinya tersebut ya. Ini materi adalah tentang ikatan kimia yang mau diajarkan dan ini bersifat abstrak begitu. Nah, kenapa? Karena adanya proses perpindahan elektron ataupun penggunaan pasangan elektron di mana elektron ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata sendiri begitu ya. Nah, bagaimana penggunaan TIK dalam menyelesaikan masalah ini ya? Nah, tentu saja di sini kalau kita menggunakan mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan sendiri, ini tidak ada penggunaan TIK ya. Tidak ada hubungannya dengan penggunaan TIK. Berarti yang A ini salah. Yang B, materi dapat disajikan secara paralel dengan kehidupan nyata. Nah, ini juga tidak ada penggunaan TIK dalam hal ini. Yang C, memberikan model dan visualisasi. Nah, ada model, ada visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Nah, ini penggunaan TIK ya, karena di sini salah satunya adalah visualisasi, contohnya adalah gambar ataupun ilustrasi yang lainnya. Yang D, siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui internet. Nah, ini tidak termasuk penggunaan TIK. Yang E, guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik.
Nah, ini juga tidak ada penggunaan TK di dalamnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Baik, itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu di nomor 7. Berdasarkan kompetensi dasar, menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan kimia, zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta, serta penerapannya dalam kehidupan. Maka, indikator pencapaian kompetensi atau IPK berikut yang kurang tepat adalah A. Menganalisis sel volta dan kespontanan reaksi. B. Menganalisis proses yang terjadi pada suatu sel volta. C. Menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. D. Mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi. E. Mengklasifikasikan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam hal ini kita disuguhkan dengan KD, yaitu ada kata kuncinya di sini adalah menganalisis proses terjadinya dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat. Kata kuncinya ada zat dan atau listrik yang terlibat dalam suatu sel volta, begitu, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga jawaban yang kita harapkan ini berhubungan dengan zat atau listrik pada suatu sel volta. Kalau A, ini kita menganalisis sel volta dan kespontanan reaksi. Benar ya, karena di sini berhubungan dengan sel volta sendiri, begitu ya. Dan kespontanan reaksi di mana reaksi spontan, maka di sini reaksinya terjadi, ya. Ini bisa merupakan untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya. Yang B, menganalisis proses yang terjadi pada suatu sel volta. Nah, di sini juga apa yang terjadi pada sel volta merupakan juga berhubungan dengan zat atau listrik yang terlibat, begitu. Yang C, menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. Benar ya? Untuk potensial sendiri ini berhubungan dengan zat listrik, di mana penggunaannya itu dia benar-benar berdasarkan rumus, dan ini juga berhubungan dengan zat atau listrik yang digunakan. D, mengidentifikasi terjadinya proses oksidasi dan reduksi. Nah, di sini ada proses oksidasi dan reduksi. Kita tahu bahwasanya teori oksidasi reduksi ini tidak berhubungan dengan zat atau listrik ya. Kita tahu bahwa oksidasi reduksi ini berhubungan dengan elektron, kemudian juga berhubungan dengan pasangan elektron, dan berhubungan juga dengan di mana terjadi kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Sehingga ini kurang tepat sekali. Yang E, mengklasifikasikan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ini benar ya. Untuk sel volta dalam kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam penerapannya. Ini dalam kata kunci penerapannya, begitu. Sehingga jawaban yang kurang tepat adalah mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi. Dengan jawabannya D. Baik, selanjutnya kita lihat nomor 8, pada saat menyusun RPP, materi termokimia, Bu Diana hendak merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Berdasarkan salah satu IPK, yaitu menghitung entalpi molar. Maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat adalah peserta didik dapat A. Menentukan persamaan termokimia. B. Menggambarkan diagram energi. C. Menghitung nilai entalpi molar. D. Menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. E. Membedakan antara sistem dengan lingkungan. Baik, untuk hal ini kita blok untuk yang menjadi kata kuncinya ya. Di sini RPP dengan teori atau materi termokimia judulnya. Kemudian ingin dilakukan penentuan IPK-nya, di mana tujuannya itu berdasarkan salah satu IPK, yaitu menghitung entalpi molar. Ya. Nah, maka tujuan pembelajaran yang kurang tepat di sini ada kata kurang tepat. Ya, hati-hati dengan kurang tepat. Nah, kata kuncinya ada 3, RPP termokimia, kemudian entalpi molar, dan yang kurang tepat begitu. Nah, manakah menjadi tujuannya? Yang pertama, menentukan persamaan termokimia. Ya baik, di sini untuk persamaan termokimia pasti berhubungan dengan entalpi molar.
ya. Karena dengan persamaan termokimia kita bisa mengetahui berapa entalpi ataupun perubahan entalpi yang terjadi. Untuk B, menggambarkan diagram energi. Nah, diagram energi juga berhubungan dengan entalpi molar, di mana kita bisa dapat menghitung entalpi molarnya. Yang C, menghitung nilai entalpi molar. Nah, ini dengan rumus pastinya sangat jelas berhubungan dengan entalpi molar. Kemudian D, menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. Ya, ini ada juga perubahan entalpi secara atomisasi. Nah, ini juga berhubungan dengan perhitungan entalpi molar. Untuk E, membedakan antara sistem dengan lingkungan. Nah, untuk sistem dan lingkungan ini hanya membedakan secara kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Sehingga di sini yang E kurang tepat, ya, untuk menunjang dari IPK yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan nomor 9. Suatu KD atau kompetensi dasar berbunyi menjelaskan keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dengan melakukan percobaan. Berdasarkan KD tersebut, Bu Diana bermaksud merancang materi pembelajaran kontekstual agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan tepat. Berikut ini materi kontekstual yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Peristiwa perubahan warna pada buah apel yang dikupas. B. Busuknya buah karena tersimpan di udara terbuka. C. Proses terjadinya kepengikan minyak goreng. D. Menggunakan katalis pada pembuatan mie. E. Pudarnya warna cat karena hujan dan panas. Baik, dalam hal ini kita menjelaskan atau menentukan terlebih dahulu faktor-faktor ataupun kata kunci dari soalnya, ya. Yang pertama ini adalah keseimbangan, jadi topiknya tentang keseimbangan, dan ini subtopiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan melalui percobaan, ya. Jadi di sini kita harus berkunjung kepada yang namanya faktor yang mempengaruhi keseimbangan dengan melakukan percobaan. Nah, kita selidiki yang A, peristiwa perubahan warna pada buah apel yang dikupas. Ya, adanya perubahan warna pada apel itu menunjukkan adanya keseimbangan, gitu ya, di dalam reaksi tersebut. Jadi ini adalah bisa menjadi pilihan. Yang B, busuknya buah karena tersimpan di udara terbuka. Yang C, proses terjadinya ketengikan minyak goreng. D, penggunaan katalis pada pembuatan mie. Dan E, pudarnya warna cat karena hujan dan panas. Nah, di sini kita lihat untuk materi kontekstual. Ini ada kata kontekstual nih, yang tepat untuk tadi tersebut. Jadi secara kontekstual, begitu ya. Nah, di sini kita melihat untuk yang A ini kurang tepat, ya, di mana ini peristiwa perubahan warna pada buah apel yang dikupas adalah hal untuk dalam reaksi, ya, yaitu pencegahan dalam ataupun reaksi yang berhubungan dengan topik yaitu perkaratan, gitu ya. Busuknya buah termasuk juga tentang perkaratan ataupun oksidasi. Yang C, proses terjadinya ketengikan minyak goreng. Ini juga kurang tepat. Yang D, penggunaan katalis pada pembuatan mie. Dan E, pudarnya warna cat karena hujan dan panas. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah yaitu penggunaan katalis, ya, pada pembuatan mie. Di sini kurang tepat penggunaan katalis, begitu ya, karena ini tidak bersifat materi yang kontekstual, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, kita menyimak untuk menjawab soal ini, ya, yang mana materi yang kontekstual. Berarti kata-kata kontekstual itu terkini ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang paling tepat adalah penggunaan katalis pada pembuatan mie, di mana pembuatan mie adalah sesuai kontekstual dan katalis ini berhubungan dengan ataupun menjelaskan tentang keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam percobaan. Jadi, untuk jawabannya adalah D. Seperti itu. Baik, kita teruskan. Baik, untuk nomor 10, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, termasuk mata pelajaran kimia.
untuk memudahkan peserta didik memahami materi pergeseran keseimbangan yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Sebagai contoh, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem pergeseran keseimbangan. Fungsi media dalam konteks pembelajaran materi ini adalah, baik, untuk kata kuncinya di sini adalah yang pertama untuk judulnya, yaitu pergeseran keseimbangan kimia yang mempunyai tingkat abstraksi yang tinggi. Ini adalah kata abstraksi seperti itu, sehingga memakai media gambar atau video. Nah, fungsi media tersebut apa dalam konteks pembelajaran tersebut? Nah, apakah fungsi media tersebut menampilkan objek yang terlalu besar? Tidak ya, keseimbangan kimia justru itu adalah sangat kecil sekali untuk kita observasi. Yang B, membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, ini dia. Artinya, permasalahannya abstraksi, sehingga adanya media itu bisa membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, baik. Coba yang C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Ya, tidak dengan fungsi dari media tersebut ya, karena ini berhubungan dengan abstraksi. Berarti yang C ini tidak. Kemudian menampilkan objek yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Ya, ini tidak juga ya. Kemudian memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Gitu. Sehingga ini jawaban yang paling tepat adalah B ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Gitu. Baik, untuk nomor 11, guru-guru yang tergabung dalam NGMP mata pelajaran kimia di Kabupaten Sleman sedang membahas tentang format langkah-langkah penyusunan RPP yang benar. Berdasarkan kurikulum 2013, langkah-langkah tersebut secara berurutan adalah: A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi media pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi sumber belajar. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Maka langkah-langkah yang paling tepat itu adalah, nah ini ada kata kunci, menyusun RPP yang benar. Seperti itu, berdasarkan kurikulum 2013. Nah, adapun yang menjadi langkah-langkahnya, itu yang paling tepat adalah A, yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, media pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajar. Jadi jawabannya adalah A. Baik, untuk nomor 12, dalam mengajarkan materi redoks dalam elektrokimia agar menarik guru, mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang fenomena yang berkaitan materi yang akan diajarkan. Kegiatan guru tersebut termasuk dalam kegiatan A. Pemberian acuan, B. Apersepsi, C. Motivasi, D. Orientasi, dan E. Pengantar. Nah, dalam hal ini kita lihat untuk kata kuncinya, ya, yaitu materi yang diajarkan yaitu redoks dan elektrokimia. Supaya menarik, dia bercerita gurunya tentang fenomena. Nah, menceritakan fenomena tersebut, kegiatan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, ya. Nah, kita tahu bahwasanya untuk kegiatan guru tersebut adalah apakah pemberian acuan, tidak ya.
Apersepsi, ya benar. Gimana di sini apersepsi biasanya menanyakan kembali atau menceritakan kembali sesuatu mengenai teori sebelumnya sehingga anak bisa mengkaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Ya, jawabannya adalah B. Baik, untuk selanjutnya adalah nomor 13. Setelah melakukan ulangan materi struktur atom, Pak Agus mengetahui hasilnya kurang memuaskan. Dengan memperhatikan karakter tersebut, materi struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak, gitu, ada kata abstrak, maka Pak Agus menetapkan untuk menerapkan metode A. Tanya jawab, B. Kooperatif, C. Diskusi, D. Demonstrasi, D. E. Penugasan. Nah, di sini hasilnya kurang memuaskan ulangan. Ini ada kata kunci kurang memuaskan. Kemudian karena apa? Karena ternyata adanya konsep yang abstrak sehingga murid-murid tidak terlalu paham teori tersebut, ya. Nah, maka Pak Agus menetapkan metode bagaimana, begitu ya. Baik, apakah dengan tanya jawab? Tidak ya, karena ini tidak menjadi solusi. Kooperatif, ini kerjasama tidak juga. Nah, apakah dengan diskusi? Tidak, karena ini konsep yang abstrak, tidak menjawab eh, permasalahan yang ada, ya. Demonstrasi, benar, karena dengan demonstrasi, ya, yaitu menampilkan sesuatu yang abstrak sehingga bisa dipahami oleh siswa. Jadi jawabannya adalah D yang paling tepat. Baik, untuk selanjutnya nomor 14, Pak Dedi di hari ini akan mengajar materi laju reaksi dengan menerapkan metode pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat diterapkan Pak Dedi adalah metode. Nah, ini ada kata kuncinya, materi digunakan laju reaksi. Kemudian di sini ada kata kunci yaitu karakter peserta didik bersifat pasif. Nah, ini adalah permasalahan yang ada, begitu ya. Sehingga bagaimana supaya jangan pasif? Apakah tanya jawab? Ya, benar sekali ya. A, di mana dengan tanya jawab kita bisa mengetahui peserta didik yang pasif itu bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Baik, untuk nomor 15, sebelum praktikum penentuan titik didih, maka Bu Wati melakukan penjajagan terhadap penguasaan. Nah, ulangi lagi, maka Bu Wati melakukan penjajagan terhadap penguasaan pengetahuan tentang topik praktikum tersebut melalui pretest. Salah satu indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari mata praktikum ini adalah peserta didik dapat menggunakan termometer. Ini ada kata kunci menggunakan termometer dengan benar untuk menentukan titik didih, Berdasarkan hasil pretest menunjukkan sebagian peserta didik dapat menjawab dengan benar, yaitu memasang termometer dengan cara. Nah, ini yang diminta adalah kita mengetahui bagaimana cara penggunaan dan pemasangan dari termometer. A. Apakah menempel ujung raksa di dasar gelas yang berisi larutan? Tidak ya. Tidak boleh ini termometer mengenai dasar dari gelas, ya. Ini asal. Yang B. Menyandarkan termometer pada mulut gelas yang berisi larutan. Ini juga tidak boleh menyandarkan. Yang C. Digantung di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan. Baik. Kemudian yang D, di sini dipegang tangan dan ujung raksa tercelup dalam larutan. Nah, dipegang dengan tangan tidak bisa. Ya, ini tidak boleh. E, digantung di statif dengan ujung raksa menempel di permukaan larutan. Nah, ujung raksa itu bukan harus menempel, tapi harus tercelup di dalam larutan tersebut. Sehingga ini tidak juga menjadi jawabannya. Nah, sehingga yang paling tepat ini adalah yaitu C, di mana digantung di statif dengan ujung raksa tercelup. Nah, ada ujung raksa tercelup dalam larutan, begitu. Sehingga ini penggunaan termometer yang baik. Baik, demikian ya untuk 15 soal pedagogik untuk PPG UP dari mata pelajaran kimia
Semoga bisa bermanfaat dan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.